Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tafsir surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah bahas bahwa Al-Fatihah itu memiliki dua faedah, minimal dua faedah. Yang pertama, Fatihah itu termasuk rukun sholat. Makanya di dalam sholat itu kita membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Ada hadis yang mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi salat menjadi dua antara aku dan hambaku. Di salat itu dibagi oleh Allah antara aku dan hambaku. Jadi ada hak hambaku, ada hak aku. Masing-masing separuhnya. Dia salat itu separuh untuk aku, separuh untuk hambaku. Jika hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, jadi di hadis ini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga hadis dasar bagi orang mengatakan bahwa Bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Karena di sini tidak ada Nabi mengatakan Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya orang yang mengatakan Al-Fatihah itu Bismillah tidak. Kata Allah, jika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabb alam semesta, maka Allah Ta'ala berfirman, maka Allah menjawab. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu langsung dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah kan? Hamidani abdi. Hamidani abdi. Apa artinya? Hambaku telah memujiku. Hambaku telah memuji. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah, Hamidani abdi. Jadi kita itu berdialog dengan Allah. Kemudian jika dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Bahasa kitanya, kalau kita membaca Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujaku. Sama ya, itu masih dalam kategori pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memujaku. Jika dia mengatakan Malik Yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan, maka Allah Ta'ala berfirman. Apa jawaban Allah? Qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Majjadani abdi. Apa arti majjadani abdi? Allah Ta'ala menjawab, hambaku memuliakanku. Majjadani abdi. Hambaku telah memuliakanku. Jika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah Ta'ala berfirman, ini antara aku dan hambaku masing-masing separuh. Jadi iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ini antara aku. Apa maksudnya itu antara aku dan hambaku? Hambaku menyembah kepadaku separuh. Allah akan memberikan pertolongan. Jadi kalau ingin dapat pertolongan, kita harus menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, dijawab oleh Allah itu. Apa jawaban Allah? Maka Allah Ta'ala, ini antara aku dan hambaku masing-masing separuh.
jika dia berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, maka Allah Ta'ala berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apa yang ia minta. Kalau iyyaka na'budu antara baik untuk aku separuh, untuk hamba aku separuh. Tapi kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, apa kata Allah? Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi Al-Fatihah itu kalau dibagi ada 3 itu. Dengan demikian 3 ayat pertama. Ayat pertama tadi yang mana tuh? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Iya. Ya. Nah, dengan demikian 3 ayat pertama adalah milik Allah. Kan milik Allah tadi itu kan? Hambaku telah memujiku, hambaku telah memujaku, hambaku telah memuliakanku. Dijawab oleh Allah langsung. Itu berarti sholat Fatihah kita itu 3 ayat pertama itu adalah milik Allah. Sementara 3 ayat berikutnya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Ya. Maka 3 ayat berikutnya adalah bagi hamba, itu milik hamba. Jadi kalau kita yang pertama itu kita memuji Allah. Jadi Al-Fatihah itu separuhnya adalah memuji Allah, separuhnya Allah mengabulkan permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan 1 ayat dibagi 2 antara hamba dan Rabb-nya. Nah, maksudnya ayat yang antara hamba itu adalah ayat KM. Oh ya, begini maksudnya. Iyyaka na'budu itu untuk hamba dan Allah. Iyyaka na'budu berarti itu untuk Allah. Iyyaka nasta'in berarti Allah berikan berarti untuk hamba dan Allah. Tapi kalau 3 ayat pertamanya untuk Allah. 3 ayat sesudahnya untuk hambanya. Jadi itu pembagian Al-Fatihah itu. Paham tuh maksudnya itu? Jadi ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu baru itu milik Allah. Kita memuji Allah, memuliakan Allah. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, itu ada antara hak dan kewajiban kita kepada Allah. Hak kita menyembah, Allah menolong kita. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan harus menyembah dulu kepada Allah. Nah, 3 ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, itu adalah untuk maka disitulah kita harusnya banyak menghayati ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Maka masalah basmalah tadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini basmalah itu tidak termasuk Al-Fatihah, ayat dalam Al-Fatihah, tapi tidak ada larangan membaca basmalah. Tapi pertanyaannya, apakah basmalah itu masuk Al-Fatihah atau enggak? Nah, 2 pendapat. Kalau berdasarkan hadis tadi lebih cenderung basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Nah, sementara pendapat ulama seperti Syafi'i itu mengatakan bahwa basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah. Nanti itu perlu pengkajian lebih dalam. Yang penting yang dipermasalahkan apakah ini masuk ayat Fatihah atau tidak. Persoalan dibaca atau tidak itu tidak ada larangan, ya. Makanya ada yang mengambil jalan tengahnya dibaca tapi tidak perlu dikeraskan. Nah, itu kalau imam. Sekarang masuk kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu artinya adalah puji. Puji. Segala puji. Adalah sifat terpuji. Puji alhamdu adalah sifat terpuji dan kesempurnaan dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi alhamdu itu adalah sifat terpuji dan kesempurnaan dengan kecintaan dan
pengagungan. Apa maksudnya? Kita memuji Allah itu karena kecintaan dan alhamdulillah, segala puji itu dalam hati kita ada rasa cinta kita kepada Allah dan pengagungan. Kenapa kita mencintai Allah? Karena alhamdulillahi milik Allah. Pujian itu semuanya milik Allah. Ya. Kemudian oleh sebab itu adakah manusia yang tidak memuji tapi tidak mencintai? Jadi alhamdulillah tadi adalah dengan cinta dan keagungan. Adakah tapi kalau manusia kan memuji raja belum tentu penyair memuji raja belum tentu. Jadi kalau kita memuji Allah harus dengan rasa cinta. Alhamdulillah. Kemudian lillah. Nah, sedangkan kata alif lam adalah menunjukkan istiqra. Alhamdu itu dengan pakai lam adalah cakupan menyeluruh semua macam pujian. Jadi segala pujian itu dengan pakai alhamdu itu adalah segala pujian itu hanya milik Allah. Tidak boleh selain dari Allah. Lillah itu maksudnya. Jadi lillah di sini apa artinya? Lillah itu hanya milik Allah. Huruf lam untuk pengkhususan dan menunjukkan kepemilikan. Dan Allah adalah nama Rabb kita azza wa jalla. Jadi pujian itu hanya kepada Allah. Nah, lalu bagaimana kita memuji orang? Kalau kita memuji orang, pujilah orang itu karena Allah. Artinya apa? Oh, dia cantik, itu karena kecantikan yang diberikan oleh Allah. Jadi disangkutkan kepada Allah. Tidak boleh kita memuji orang lepas dari Allah. Karena alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kemudian Rabbal Alamin. Apa arti Rabbal Alamin? Rabb alam semesta. Apa arti Rabb di dalam itu? Rabb itu apa artinya? Tuhan. Tuhan itu apa maksud? Rabb itu artinya bukan Tuhan sebenarnya. Rabb itu artinya 3 maknanya di situ. Nah, ini yang baru pekerjinya nih. Rabbal Alamin artinya adalah Rabbal Alamin. Rabba itu artinya ada 3. Yang pertama penciptaan. Berarti Rabbal Alamin artinya pencipta alam. Jadi situ ketika kita baca, kenapa kita memuji Allah? Karena Allah pencipta siapa kita termasuk alam itu termasuk kita seluruh. Jadi ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin terbayang oleh kita saya ini diciptakan oleh Rabbal Alamin itu kan tauhid rububiyah itu. Rububiyah. Tauhid rububiyah mengakui bahwa Allah yang mencipta mengatur Nah, itu. Jadi Rabbal Alamin itu yang pertama artinya apa, Kak? Penciptaan. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam. Itu satu. Kalau sudah diciptakan alam, apakah diciptakan seperti menciptakan sepeda? Diciptakan alam itu dibidiasan. Maka lanjut yang kedua apa artinya lagi? Kekuasaan. Allah yang menguasai alam. Setelah diciptakannya dikuasainya. Di bawah kontrol Allah, saudara. Ya. Apapun sekecil apapun di bawah kontrol Allah, di bawah penguasaan Allah. Dan yang ketiga adalah di bawah pengendalian Allah. Nah, jadi makna Rabb di situ adalah Khalik, pencipta, pemilik segala sesuatu dan pengendali. Pencipta, pemilik dan pengendali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu artinya kita berpuji Allah dengan rasa cinta dan penguasaan, bahwa pujian itu hanya milik Allah. Kenapa kita puji Allah? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Kenapa? Apa itu Rabbul Alamin? Pencipta alam, yang menciptakan alam, yang memiliki alam, yang mengendalikan, dikendalikan oleh semua Allah. Oleh sebab itu kita ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu kita mensyukuri nikmat Allah. Ada 2 makna alhamdulillah itu di sana. Pertama memuji Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah. Jadi tidak hanya memuji. Kalau memuji
Harusnya madhu. Dalam bahasa Arab memuji itu madhu. Tapi alhamdu itu maknanya memuji Allah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Jadi alhamdu itu dua maknanya, memuji sekaligus mensyukuri. Jadi ada orang memuji tapi belum tentu mensyukuri. Kalau mensyukuri terkait apa yang diberikan Allah. Kalau memuji adalah keagungan Allah. Di dalam alhamdu itu keduanya. Jadi alhamdu itu artinya segala puji dengan penuh rasa cinta dan pengagungan hanya kepada Allah yang apa Allah tadi? Yang menciptakan, memiliki dan mengendalikan alam semesta. Siapa alam semesta? Termasuk diri kita. Itulah mana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita lanjutkan Ar-Rahman dan Malik Yaumiddin. Sekarang kita cukupkan alhamdulillah. Jadi kesimpulannya alhamdulillah itu adalah pengucapan rasa memuji kebesaran Allah sekaligus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kedua-duanya, memuji kekuasaan Allah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengendalikan alam semesta. Syukran ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.